Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Ar-Ruhama yang dirahmati Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita ingin mengisi hari-hari puasa kita dengan suatu kebaikan, yaitu berada di majelis ilmu. Jabir bin Abdullah, seorang sahabat radhiyallahu anhu, menasihati kita yang berpuasa, wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Jangan jadikan hari puasamu dan hari berbukamu sama. Mudah-mudahan hadir kita pada pagi hari ini berbeda dengan hari-hari tidak puasa kita, karena kita ingin mengisi produktivitas amal dalam berpuasa, dan itulah puasa yang lebih baik dibanding hanya sekedar menahan lapar dan haus. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak mengarahkan kita dalam berpuasa, tidak lain agar puasa kita seperti puasa beliau, sehingga kita pun mendapat pahala sesuai dengan apa yang telah kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita tentang puasa. Kalau pada pertemuan sebelum puasa kita sudah membahas 31 putusan tarjih tentang puasa. Di antaranya ada tema kaifiyatus shiyam, bagaimana berpuasa. Mubtilatus shaum, apa yang membatalkan puasa. Mufsidatus shaum, apa yang merusak puasa. Al-amal al-afdal, amal-amal utama untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi itu diantara ngaji kita pada bulan lalu. Sekarang kita akan masuk pada ayat-ayat puasanya. Ayat-ayat puasa ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Ini yang akan menjadi materi pembahasan kita. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya bagi kita semua. Belum disampaikan minggu yang lalu Ustaz berdangan. Jadi sekarang bisa masuk ke materi puasa. Bulan lalu berhalangan ya? Jangan sudah. Kita bisa. Ya. Saya kira sudah. Ya. Baik. Nanti juga kita masuk pada putusan tarjih kalau memang belum. Seingat saya mungkin di tempat lain itu yang saya ingat ya. Di sini ternyata belum. 2 bulan ya saya nggak masuk. Baik. Ini berarti pertama masuk di tahun 2025. Baik, ada 5 ayat-ayat puasa ya. Mudah-mudahan nanti ini kita bisa hafal. Siap nggak kira-kira Bapak Ibu kalau menghafal 5 ayat saja dari ayat-ayat puasa? Kita kan sudah melewati hampir 10 hari kan, 10 hari pertama puasa. Kita akan masuk 10 hari kedua, insya Allah nanti hari Selasa lah.
Nah, muhasabahnya adalah bagaimana kita lebih meningkatkan produktivitas kita sebagai shaim, sebagai orang yang berpuasa, sebagai shaimah, sebagai wanita yang berpuasa, yang mana kita isi hari-hari puasa kita itu supaya kita sampai pada nasihat tadi. Nasihat siapa tadi? Abdullah bin Jabir. Jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari berbuka. Hari berbuka maksudnya hari tidak puasa. Baik, saya ingin ajak mengaji dulu satu ayat ini. Saya akan mengawali, nanti Bapak Ibu berkenan mengikuti ya. Tanda tidak ngantuk, suaranya keluar. Kalau suaranya agak keluar berarti tanda i'tikaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini ayat yang pertama dari 5 ayat-ayat puasa. Dalam ayat ini ada 4 poin penting yang ingin saya sampaikan sesuai dengan potongan ayat yang kita baca ya. Yang pertama, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini dalam Al-Quran disebut dengan an-nida, panggilan. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan dengan identitas iman. Jadi ada amanu. Jadi yang dipanggil di sini adalah hanya orang beriman. Ada panggilan secara umum ya ayyuhan nas. Ada panggilan secara personal ditujukan pada seseorang yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya Yahya, ya Zakaria, ya Daud, ya Haman, ya, dan seterusnya. Ada juga ditujukan pada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW yang tidak langsung Allah panggil dengan sebutan namanya. Jadi kalau Bapak Ibu melacak dalam Al-Quran nggak ada itu ya Ahmad atau ya Muhammad, nggak ada. Yang ada ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul. Tapi yang dituju adalah Nabi Muhammad. Nah, ini menunjukkan keistimewaan beliau ya. Ketika ada nabi-nabi yang lain ya Musa, ya Yahya, ya Zakaria, itu dipanggil dengan panggilan namanya ya Isa bin Maryam. Tapi Nabi Muhammad dipanggil dengan apa? Ya ayyuhan nabi, atau ya ayyuhan rasul, atau ya ayyuhal muzammil. Nah, wahai orang-orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddathir. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu itu ada 89 ayat menurut hitungan para ulama. Bapak Ibu juga bisa hitung sendiri, tapi kuat atau enggak mencari ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanunya, ya dihitung satu-satu gitu ya. Yang penting kita percaya ulama menghitungnya 89. Dari 89 ayat itu, semua ya ayyuhalladzina amanunya berada di awal-awal ayat. Tapi ada satu ayat yang ya ayyuhalladzina amanunya di tengah. Ayat tentang apa kira-kira? Ada yang tahu?
Ayat tentang apa? Ayat tentang sholawat dan salam kepada Nabi. Perintah bersolawat dan bersalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di mana ya ayyuhalladzina amannya? Di awal atau di tengah? Di tengah. Jadi ini satu-satunya ayat dari 89 tadi yang ya ayyuhalladzina amanunya ada di tengah. Berarti sisanya berapa? 88 ayat, semuanya di awal. Siapa yang bisa sebut salah satunya? Ada? Ibu-ibu, Anda yang bisa sebut yang ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanu di awal? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, dan seterusnya. Jadi 88 ayat ya ayyuhalladzina amanunya di awal. Nah, apa makna ya ayyuhalladzina amanu? Ya sudah tentu ini panggilan khusus kepada mereka yang beriman. Adakah panggilan kepada orang-orang kafir? Ada, tapi cuma satu ayat. Ya ayyuhalladzina kafaru. Nggak ada lagi yang lain. Ada yang lain tapi ya ayyuhal kafirun ada kul di depannya. Ya, kul ya ayyuhal kafirun. Ya sudah, habis, cuma dua aja. Apa artinya kul lebih banyak ya ayyuhalladzina amanu? Perhatian Allah kepada orang beriman itu jauh lebih besar daripada perhatian Allah kepada orang kafir. Ya, orang kafir tetap dipanggil oleh Allah, ya, diberi peringatan, ya. Tapi lebih banyak orang beriman. Berarti panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu ada unsur kasih sayang Allah. Kan kalau sering memanggil kan berarti ada unsur sesuatu kan, misalnya kasih sayang. Nah, untuk menyatakan lebih kuatnya bahwa panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah panggilan kasih sayang, ada pernyataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat senior ahli Al-Quran. Dengan renungan yang begitu mendalam, beliau perhatikan khusus ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, sehingga menghasilkan suatu pernyataan, idza sami'tallah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'aka. Kalau Anda mendengar Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, maka pasang baik-baik pendengaran Anda. Imma khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Bisa jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah yang mengandung kebaikan, atau ada kebaikan yang Allah perintahkan, atau ada keburukan yang akan Allah larang. Jadi setiap ya ayyuhalladzina amanu ada dua kemungkinan itu. Kalau tidak fokusnya pada perintah, dan perintah itu pasti mengandung kebaikan, atau kalau tidak fokusnya pada larangan, dan dilarang itu karena ada keburukan, sehingga Allah tidak ingin hambanya terjerumus dalam keburukan sehingga dilarang. Ini menunjukkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan kasih sayang Allah. Nah, ini filosofi ya ayyuhalladzina amanu. Ini makna dari ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu kalau Bapak Ibu tadarus baca Quran, khususnya di bulan Ramadan ini, coba berhenti sejenak di ya ayyuhalladzina amanu. Kira-kira setelah ya ayyuhalladzina amanu ini apa yang diperintahkan atau apa yang dilarang, atau kombinasi antara perintah dan larangan. Ya, lihat terjemahannya sebentar, nanti lanjut lagi, ya.
Misalnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Perintah atau larangan setelah ya ayyuhalladzina amanu? Perintah. Perintah untuk meminta tolong kepada Allah melalui sabar dan sholat. Sabar, sholat, sarana yang bisa kita jadikan untuk memohon kepada Allah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Perintah atau larangan? Larangan. Jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian menjadikan kalian abai dari mengingat Allah. Nah, itulah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, dalam ayat 183 ini, setelah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah berpuasa. Berarti berpuasa itu mengandung kebaikan. Ini yang perlu kita sadari. Karena banyak yang masih belum mau berpuasa. Syukur Bapak Ibu sudah puasa. Nah, ini poin pertama dari ayat ini. Poin kedua, kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Menggunakan bentuk jamak asyam. Bentuk tunggalnya apa? Saum, ya. Jadi bahasa Arab itu sama aja dengan bahasa-bahasa lainnya. Ada bentuk jamak, ada bentuk tunggal, ada mufrad, ada jamak, ada singular, ada plural. Di pluralnya asyam, singularnya as-saum. Nah, dua kata ini juga digunakan dalam Al-Quran. Tapi kata saum itu hanya digunakan satu saja dalam Al-Quran. Ketika Bunda Maryam selesai melahirkan Isa, Nabi Isa, itu beliau bernazar untuk saum. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Tuhanku untuk berpuasa. Tuhanku yang Maha Rahman, Allah. Falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak akan bicara dengan siapapun hari ini. Jadi kata saum di sini menahan diri dari bicara, nggak mau berbicara. Karena bisa jadi berbicara bagi Bunda Maryam pada saat itu mungkin ada semacam tekanan psikologis. Bayangkan beliau hamil, mengandung, tidak ada suami, tidak menikah. Sementara perempuan-perempuan yang lain itu mengandung karena ada suami atau karena berhubungan dengan laki-laki. Nah, ini menjadi beban psikologis. Kita bisa lihat ayat ketika beliau akan melahirkan itu. Ketika beliau mengalami hamil tua. Itu beliau tertekan sekali. Walaupun sebelumnya beliau orang yang beriktikaf atau beribadah di mihrab, nggak pernah keluar. Jadi memang ibunya bernazar untuk menjadikan putrinya yang lahir nanti sebagai ahli ibadah untuk melayani di rumah Tuhan. Beliau dikutip dalam Al-Quran itu sempat menyatakan lebih baik saya mati aja dengan kondisi yang sangat stres. Ya, karena terngiang-ngiang dalam pikiran beliau, gimana nih nanti umat ini akan, saya ini orang ahli ibadah kok hamil nggak ada suami. Padahal beliau memang nggak melakukan apapun, tapi kan pernyataan orang di luar sana yang nggak tahu kan beda. Ya, nah inilah yang membuat beliau secara psikologis agak terganggu, sehingga disuruh menahan diri dari bicara. Karena pasti orang akan bertanya, ini suaminya mana, kapan menikah, apakah Anda berbuat zina, dan seterusnya. Ya, nah untuk itu beliau diperintahkan oleh Allah untuk saum, untuk menahan diri dari bicara. Inilah saum secara bahasa, al-imsak anis syai'.
menahan diri dari sesuatu. Nah, arti bahasa ini sejalan dengan makna syariahnya, sejalan dengan arti fikihnya. Menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar kedua, fajar shodiq, sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, itu kan definisi puasa. Jadi ada kata saum, ada kata siam. Dan perintah berpuasa ini sangat luar biasa untuk kebaikan kita. Mungkin kita pernah dengar hadis, siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari sisi Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, sering ya dengar hadis itu ya. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika setiap kita adalah makhluk yang berbuat salah, manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, maka kita berhajat pada ampunan Allah. Nah, salah satunya Allah siapkan sarana untuk mendapatkan ampunan itu melalui ibadah puasa. Dengan kita memahami ini, jadi semangat nggak berpuasa ini? Karena seringkali orang hanya minta ampun, nggak mau melaksanakan apa yang membuat dia sampai pada ampunan Allah itu. Dia hanya berdoa, ya memang ada perintah berdoa untuk istighfar, ya. Tapi Allah juga memberikan sarana untuk sampai pada ampunan. Nah, di samping kita berdoa mohon ampun, kita juga memakai sarana itu atau mengamalkan sarana itu untuk mendapat ampunan, yaitu puasa. Berarti ini juga menjadi spirit Ramadan, ya, spirit puasa, di mana kita akan diampuni kalau kita melaksanakan ibadah puasa ini karena Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berpuasa, kita semua yang berpuasa ini nantinya mendapat ampunan dari sisi Allah Ta'ala. Allahumma amin. Ada juga keutamaan lain dari berpuasa ini. Ketika kita berharap mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dengan banyak bersalawat, ternyata puasa pun bisa menjadi syafaat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani dan lainnya, Nabi pernah mengatakan begini, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran pada hari kiamat nanti menjadi syafaat bagi seorang hamba. Jadi tidak hanya bersolawat dan bersalam, tidak hanya Nabi yang memberikan syafaatnya, Allah pun memberikan wewenang memberi syafaat itu kepada puasa dan Al-Quran. Tapi bagaimana puasa memberikan syafaatnya? Puasa akan menghadap Allah, puasa akan bicara di hadapan Allah. Yang tadinya puasa itu sebagai amalan yang kita laksanakan, khususnya di bulan Ramadan, ternyata bisa menjadi semacam sosok yang bisa bicara. Ini semua kuasa Allah, ya. Yang tadinya nggak bisa bicara, hanya sebuah amalan, kok bisa jadi bicara? Ya itu karena kuasa Allah. Sama dengan tangan kita ini, tangan kita bisa bicara nggak di dunia ini? Tapi nanti di akhirat dia akan bicara. Berdasarkan ayat dalam surat Yasin itu, ya, sering kita dengar tuh, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahkan itu sudah dibuat syair lagu oleh Chrisye. Bagaimana itu lagunya? Mulut akan dikunci, tangan akan berbicara, kaki akan menjadi saksi. Nah begitu juga puasa yang tadinya hanya sebuah amalan,
amalan itu dalam logika kita nggak bisa bicara, ternyata dia di akhirat bicara. Apa kata puasa? Ay Rabb, wahai Tuhan, mana tuhut ta'ama wa syahwata bin nahar fasyafi'ni bihi. Aku cegah hambamu si fulan untuk makan, untuk memenuhi syahwatnya di siang hari Ramadan karena dia puasa. Karena itu berikan syafaatnya, berikan syafaatmu kepadaku untuk kuberikan kepada hambamu yang puasa ini. Nah, itulah puasa menjadi penolong kita di akhirat kelak. Nah, ini menjadi menambah semangat kita untuk puasa. Ketika kita tidak tahu amal kita seberapa banyaknya, kita nggak tahu apakah nanti kita sulit di hari kiamat, ya kita andalkan amalan-amalan yang sanggup kita lakukan, dalam hal ini puasa. Jadi orang yang nggak tahu puasa itu sungguh rugi, sampai tidak puasa itu sungguh rugi. Maka berbahagialah yang tahu makna dan manfaat puasa di akhirat, ya. Tidak hanya di dunia manfaat puasa nanti lebih utama di akhirat. Bahkan ada satu hadis yang menjelaskan pintu masuk surganya orang puasa itu khusus. Itu kan menunjukkan keistimewaan orang berpuasa. Apa nama pintunya? Ar-Rayyan. Nah, apakah hadis-hadis ini tidak memotivasi kita untuk bertambah semangat menjalankan ibadah puasa? Apakah kita menganggap puasanya aduh beban, nggak bisa makan, nggak bisa minum, usaha berkurang, pembeli mengurang, berkurang, ya. Ya, kita husnuzon pada Allah, ya. Rezeki itu tidak selalu datang di luar Ramadan ketika kita aktif menjalankan aktivitas kita. Insya Allah rezeki pun dalam bentuk yang lain bisa datang di bulan Ramadan. Dan yang namanya rezeki itu tidak selalu uang, tidak selalu harta benda. Hadir kita di majelis Ahad pagi ini juga rezeki dari Allah. Kemauan kita memilih duduk di sini di majelis ilmu daripada jalan-jalan pagi, itu juga bagian dari rezeki. Nah, semua itu kita syukuri dengan membatin di dalam hati kita, alhamdulillah. Nah, jadi ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Karena puasa ini luar biasa, maka umat terdahulu yang beriman juga diwajibkan puasa. Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani diwajibkan puasa. Pertanyaannya, apakah puasanya sama, yaitu puasa Ramadan, atau puasa dari sisi makna puasa tadi, menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri? Di beberapa buku tafsir disebutkan bahwa mereka juga diperintahkan puasa Ramadan. Tapi karena Ramadan pada saat itu dalam cuaca yang panas, sehingga mereka berkeinginan memindahkan puasa 30 hari ke bulan lain yang tidak panas, sehingga nyaman untuk menjalankan puasa itu. Dengan konsekuensi mereka ingin menambah 10 hari, sehingga puasanya menjadi berapa? 40 hari. Pada perkembangan berikutnya, pemimpin mereka sakit. Mereka berharap kalau pemimpin mereka sembuh akan menambah puasa 40 hari itu selama 7 hari sepekan. Nah, setelah sembuh akhirnya mereka nambah 7 hari sehingga puasanya menjadi 47 hari. Pada perkembangan selanjutnya ada yang mengatakan, kita genapkan saja 47 hari ini menjadi 50, sehingga mereka berpuasa dalam 1 tahun itu 50 hari. Nah, ini keterangan tafsir. Ada juga yang mengatakan bukan puasa Ramadan, mereka diwajibkan puasa dari sisi menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri. Mereka diwajibkan puasa Asyura, ya. Karena itu kaum muslimin di awal-awal sebelum
diwajibkan puasa Ramadan juga diwajibkan puasa Asyura. Ya. Nah, terlepas dari perintah Allah kepada mereka untuk juga berpuasa, namun ada pembeda-pembeda. Salah satu pembeda penting yang disebutkan Nabi dalam hadis riwayat Muslim adalah makan sahur. Ya, makan apa? Sahur. Ternyata sahur ini pembeda. Dalam hadis riwayat Muslim itu Nabi mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pembeda puasa kami kaum muslimin dengan puasa ahlul kitab terdahulu, orang-orang terdahulu adalah makan sahur. Kenapa dalam syariat puasa umat terdahulu tidak ada sahur? Karena mereka sudah mulai puasa sejak setelah Isya. Jadi sejak setelah Isya itu mereka sudah mulai puasa. Sementara sahur itu adalah aktivitas makan di sepertiga malam akhir, dan sunnahnya lebih dekat ke sholat subuh. Jadi nggak ada sahur, nggak mulai puasa dengan sahur. Karena itulah Nabi menyebut sahur ini sebagai aktivitas yang penuh dengan keberkahan. Apa itu hadisnya? Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahur kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada berkah. Bapak Ibu tadi pagi sahur atau enggak? Apa menunya? Sate. Ya, intinya jangan sampai meninggalkan sahur. Walaupun kata Nabi meneguk seteguk air, itu sudah termasuk sahur yang berkah itu. Karena dalam hadis lain Nabi mengatakan as-sahur kulluhu barokah. Semua aktivitas sahur, apakah hanya makan buah, makan pisang, makan roti, makan nasi, makan apa lagi? Jangan makan durian ya. Itu semua aktivitas sahur itu berkah, walaupun seseorang hanya meneguk seteguk air. Jadi jangan jadikan tidak sahur untuk memperpanjang tidur. Apalagi mengatakan saya kuat puasa walaupun tidak sahur. Ini bukan perkataan yang sunnah. Perkataan yang sunnah harus dibalik. Saya harus sahur supaya dapat berkah dan puasa menjadi lebih sempurna. Itu dibalik. Jadi sampaikan kepada anak-anak supaya tidak punya pikiran dengan tidak sahur berarti semakin kuat puasa, berarti semakin baik. Itu logikanya begitu. Tapi itu bukan logika agama. Logika agama itu sahur itu berkah, saya harus ambil keberkahan ini, saya tidak ingin lewatkan, dan mudah-mudahan keberkahan itu membuat saya kuat berpuasa sampai maghrib. Nah itu yang diajarkan pada anak-anak. Karena menurut logika kita semakin lama berpuasa kan semakin hebat. Wah, kuat ini, lama nggak makan. Nah, padahal tidak ada seperti itu. Allah itu menginginkan kemudahan untuk kita semua. Jadi apa pembeda puasa kita dengan puasa orang-orang terdahulu? Makan sahur. Karena itu hari-hari berikutnya kalau sempat tidak sahur kemarin-kemarin ya harus sahur ya. Walaupun tidak sampai makan makanan pokok nggak apa-apa. Yang penting ada sesuatu yang bisa kita makan. Sahur itu artinya sesuatu yang dimakan atau diminum saat sahur. Aktivitasnya, perbuatannya namanya suhur. Suhur itu aktivitas sahur. Ya, sahur itu nama makanannya atau apapun yang dimakan saat sahur itu disebut sahur. Nah, kita tidak membedakan itu kan. Bahkan kita cenderung menyebut sahur ya, nggak ada haknya. Sahur ya. Sahur, sahur. Sampai pakai horeg ya. Ini bangunkan sahur atau ganggu orang ibadah? Ya, katanya di Malang Selatan ada yang pakai horeg ya.
Ya, anak-anak muda bolehlah berkreativitas, tapi tujuannya harus sampai. Jangan sampai ingin bermaksud baik membangunkan yang tidak terjaga saat tidur itu supaya bisa sahur, tapi malah mengganggu ketentraman di bulan Ramadan. Tagline Kementerian Agama dalam puasa tahun ini apa? Puasa Ramadan menyenangkan dan menenangkan, ya. Menyenangkan dan menenangkan. Menyenangkan artinya ya puasa ini kita sambut dengan senang. Jangan dianggap sebagai beban sehingga mengeluh terus. Aktivitas-aktivitas lain, sholat taraweh kita senang, dan bersamaan dengan itu kita buat suasana tenang, saling menghormati. Yang betul-betul ada uzur syar'i tidak puasa ya nggak apa-apa, ya. Tapi jangan sampai mengganggu orang yang berpuasa dengan makan terlalu provokatif, makan di depan orang yang berpuasa, ya. Jadi harus mengindahkan unsur-unsur etikanya. Begitu pula non-muslim, mari mendukung dengan menjaga kerukunan dan ketenangan selama berpuasa. Nah, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, la'allakum tattaqun. Di ujung ayat ini Allah ingin menegaskan tujuan disyariatkannya puasa, yaitu agar hamba-hamba Allah ini menjadi hamba yang bertakwa. Kenapa takwa? Karena untuk bisa mulia di sisi Allah itu harus memiliki ketakwaan. Gak bisa seseorang menjadi mulia tanpa bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, wahai orang-orang beriman, di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi bukan yang paling kaya yang paling mulia itu, bukan yang paling tinggi jabatan, paling terkenal, paling banyak followers, pengikut, ya. Kalau yang paling kaya, yang paling mulia, wah, Korun, Fir'aun bisa jadi yang paling mulia. Kalau di Malang siapa? Iwan. Bukan kekayaan yang membuat seseorang mulia. Nah, ini menunjukkan keadilan Allah, ya. Menetapkan suatu standar yang semua hambanya bisa masuk, memungkinkan untuk masuk. Menetapkan standar kemuliaan itu dengan apapun kondisi hambanya berpeluang masuk. Mau dia miskin, mau dia kaya, bisa mulia di sisi Allah. Mau dia punya jabatan atau dia orang biasa-biasa tidak dikenal, dia bisa bertakwa. Mau dia ada pengikut, sering bermedsos maupun tidak pernah, ada kesempatan menjadi mulia di sisi Allah dengan syarat terus meningkatkan takwanya. Bagaimana meningkatkan takwanya? Ya, perbanyak apa yang diperintahkan, perbanyak apa yang dilarang. Karena takwa itu kan intinya imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu inti dari takwa. Semakin banyak perintah yang mampu kita lakukan, semakin baik derajat ketakwaan kita. Semakin banyak hal berupa larangan yang mampu kita jauhi, semakin berkualitas, meningkat ketakwaan kita. Karena kita ini kan tidak mampu seluruhnya, tapi paling tidak dari hari ke hari ada hal-hal yang kita perbaiki dari diri kita untuk bisa melaksanakan lebih banyak lagi yang diperintahkan. Tapi semua itu harus kita sesuaikan dengan tuntunan Rasulullah. Jangan atas kemauan kita sendiri. Karena yang paling bagus dalam mengamalkan agama ini ya Rasulullah. Itulah kenapa disuruh ittiba. Kita disuruh ittiba kepada Rasulullah karena Allah dari rahmatnya itu sudah menetapkan Nabi sebagai contoh yang terbaik. Nah, kalau kita keluar dari contoh Nabi, itu tidak menjadi terbaik lagi, walaupun kesannya wah lebih kuat, lebih hebat.
pernah datang kan kepada Ibunda Aisyah itu 3 orang. Yang satu ingin sholat malam terus menerus, tidak tidur. Yang satu mengatakan saya ingin tiap hari puasa, nggak ada waktu berbuka, pokoknya tiap hari puasa. Yang satu lagi, saya tidak ingin menikah, saya akan membujang supaya fokus beribadah. Setelah Nabi datang, mereka sudah pulang. Ibunda Aisyah melaporkan ada orang seperti ini. Nabi tidak berkenan. Dalam bahasa hadis itu mah itu artinya enggak mau itu seperti itu. Kalau bahasa Jawa moh. Nah, jadi mah kata Nabi. Artinya Nabi tidak berkenan dengan perbuatan itu. Kita ini harus memberikan hak pada tubuh kita untuk istirahat, jangan sholat terus. Ya. Kita juga harus memberi hak pada tubuh kita untuk makan, jangan puasa terus. Dan menikah menjadi sunnah Nabi. Walaupun itu tidak dilakukan oleh agamawan tertentu, karena syarat untuk menjadi agamawan tertentu itu harus tidak menikah, harus hidup membujang, berselibat, istilahnya, ya. Jadi hidup rela membujang atau menggadis bagi yang perempuannya. Biarawati itu kan tidak menikah kan? Nah, karena itu dalam agamanya seperti itu. Nah, Nabi kita, contoh kita menikah. Makanya sampai ada pernyataan beliau, an-nikahu sunnati. Menikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak mau dengan sunnahku dalam hal ini menikah, bukan bagian dari umatku. Ya, tidak menikah itu bukan berarti tidak ada keinginan menikah, ya. Jadi orang mungkin punya keinginan menikah, cuma belum ketemu dengan jodohnya, ya. Bukan berarti tidak mau menikah, tapi belum ketemu dengan jodohnya saja. Ya, selama seperti itu, ya masih masuk kategori umat Nabi Muhammad. Itulah 4 poin dari ayat pertama. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa ayat dalam Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? 89 atau 88? 89 atau 88? 88 yang diawali. Tapi kalau pertanyaannya berapa dalam Al-Quran yang ada? Yang ada ya ayyuhalladzina amanunya, baru jawabannya 89. Karena ada satu ayat tidak berada di awal ayat, tapi berada di tengah. Ayat apa tadi? Tentang apa ayatnya tadi yang tidak berada di awal ayat? Tentang perintah bersolawat dan bersalam. Diawali dengan kata apa? Kalimat apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Oke, itu selesai ayat pertama. Kita masuk ayat kedua. Ikuti saya lagi. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
ta'lamun. Ya. Kalau pada ayat sebelumnya ada 4 poin yang disampaikan, maka di ayat ini ada 4 rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. 4 rukhsah itu pertama, bahwa puasa hanya dalam beberapa hari, yaitu 29 atau 30 hari, ayyamam ma'dudat. Jadi puasa Ramadan yang diwajibkan itu, ya di bulan Ramadan itu hanya 29 atau 30 hari. Allah tidak perintahkan berbulan-bulan. Puasa wajib itu enggak sampai setahun, hanya 1 bulan dari 12 bulan yang ada. Pun dalam 1 hari itu tidak seharian, tapi hanya dari subuh sampai terbenamnya matahari sampai maghrib. Ringan atau tidak? Ringan, ya. Nah, ini orang yang nggak puasa ini harus tahu ini, Allah itu meringankan sudah puasa ini. Dulu dalam penjelasan kita di ayat pertama tadi, orang Yahudi, orang Nasrani puasanya dari setelah Isya. Sempat juga kaum muslimin melaksanakan seperti itu, dari setelah Isya atau sudah tertidur sudah wajib puasa, ya, sudah wajib puasa. Tapi Allah kemudian memberi keringanan dengan turunnya ayat uhilla lakum lailatas syiyam, dihalalkan bagi kalian di malam puasa. Untuk apa? Untuk hubungan suami istri. Ar-rafathu ila nisaikum. Itu nanti di ayat 187, ayat terakhirnya. Jadi ini keringanan yang pertama, ya, ayyamam ma'dudat. Keringanan yang kedua, boleh berbuka bagi yang sakit, bagi yang bepergian, tapi karena Allah menyayangi mereka, Allah suruh menyempurnakan puasanya di hari lain, mengganti hari yang tidak puasa. Dengan penjelasan seperti ini, mengganti puasa di luar Ramadan itu jangan anggap sebagai beban. Itu kasih sayang Allah supaya kita sempurna puasanya. Jangan lewatkan 1 hari pun. Nah, banyak yang menganggap sebagai beban, sehingga sudah datang Ramadan masih belum bayar qada puasanya. Jadi harus dirubah mindsetnya. Dari tadinya menganggap beban, harus berpuasa di tengah orang berbuka. Kan yang lain nggak puasa, yang mengganti puasa, ya tambah berat kan puasanya. Ya, tapi harus dilakukan untuk menyempurnakan. Walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan puasa. Kalau memang karena sakit, karena bepergian gak puasa, berapa hari diperhatikan, dihitung, ditulis, dihitamin kalendernya. Oh, ini hari saya tidak puasa, berarti sekian hari saya harus ganti setelah Ramadan nanti. Nah, itu bentuk kehati-hatian, ketakwaan. Ya, jangan sampai lupa, ya, berapa hari saya nggak puasa kemarin, lupa. Ini nggak ada perhatian terhadap kewajiban, ya. Karena ini wajib dan Allah ingin hambanya itu menyempurnakan puasanya, disuruhlah yang sakit, yang bepergian itu kalau tidak berpuasa, menggantinya di hari lain. Itu artinya orang sakit, orang bepergian boleh puasa. Nah, sakit yang bagaimana yang boleh berbuka tadi? Ada pendapat yang mengatakan terlalu longgar, semua bentuk sakit. Nah, ini yang batu-batu tadi ini boleh berbuka kalau pendapat ini. Yang gatal-gatal boleh berbuka. Pokoknya semua bentuk sakit, luka sedikit kesandung boleh berbuka. Tapi pendapat ini terlalu longgar, ya. Nah, pendapat yang paling tepat itu adalah kalau dia berpuasa itu memperparah sakitnya atau memperlambat sembuhnya, itu yang boleh berbuka. Jadi kalau nggak berpengaruh terhadap sakitnya sakit-sakit ringan, ya puasa. Supaya apa? Supaya nggak mengganti di hari lain.
Berpuasa di tengah orang berpuasa itu lebih ringan daripada berpuasa di tengah orang yang tidak puasa. Betul apa betul? Karena keinginan manusia pada makanan. Bukti nyata keinginan manusia pada makanan itu nanti Bapak Ibu sore-sore ke Jalan Soekarno-Hatta. Macet karena memilih kuliner ya, untuk berbuka. Ya sah-sah saja ya, karena itu bagian dari nikmat Allah. Bahkan tawaran surga itu juga makanan. Coba lihat surat Al-Mutaffifin ya. Apa kata surat Al-Mutaffifin? Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im yusqawna mir rahiqin makhtum khitamuhu mis wa bi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Minuman yang paling enak, paling top, setelah minum masih ada aromanya, untuk minuman itu disuruh berlomba-lomba. Falyatanafasil mutanafisun. Ini menunjukkan bahwa apa yang diinginkan manusia di dunia disiapkan juga di surga. Nah, pertanyaannya, ada nggak durian di surga? Coba baca surat Al-Baqarah setelah wa in kuntum fi raibin min. Itu nanti ada wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Ini yang dulu kami pernah diberi nikmat, pernah diberi rezeki. Nah, berarti apa yang pernah di dunia akan ada di akhirat gitu kan. Walaupun sudah tentu jauh lebih enak, jauh lebih berkualitas. Tapi apakah namanya duren? Wallahu a'lam. Itu penjelasan surat Al-Baqarah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan musafir? Apakah berpuasa atau berbuka? Sebenarnya prinsipnya mukhayyar, boleh memilih mau berbuka atau mau puasa, tapi lihat kondisinya. Pernah Nabi dalam suatu perjalanan itu ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Yang puasa tidak mencela yang berbuka, yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Berarti dalam konteks ini boleh memilih mau puasa atau mau berbuka. Tapi dalam hal ini yang paling prinsip adalah memilih yang paling mudah antara berbuka atau berpuasa. Ada 4 kondisi menurut Syekh Utsaimin ya, dalam Majmu' Fatawa beliau. Ada 4 kondisi sehingga bisa menentukan ini puasa atau berbuka. Kondisi pertama, kalau Bapak Ibu melakukan suatu perjalanan kok nyaman-nyaman saja, seperti tidak berjalan, seperti tidak musafir, sama dengan tinggal di tempat tinggalnya karena kendaraannya nyaman, jalannya juga nyaman, ya, maka diutamakan berpuasa, boleh berbuka. Apa? Utama puasa, afdolnya puasa, tapi boleh berbuka. Apa dasarnya? Pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ajidu bi kuwatan fisawm ala safar. Wahai Rasulullah, saya ini kok kuat ya kalau mau puasa saat bepergian. Alayya junahun, apakah saya berdosa wahai Rasulullah kalau seperti itu, berpuasa tidak mengambil rukhsah dalam perjalanan? Kata Nabi, hiya rukhsatun minallah faman ahazaha fahasan. Berbuka dalam perjalanan itu keringanan dari Allah, rukhsah. Siapa yang mau mengambilnya ya bagus. Tapi siapa yang mau tetap berpuasa, fala junaha alaihi, tidak berdosa baginya kalau tetap melanjutkan puasa. Nah, dalam konteks safar yang ringan tadi, tidak ada kesulitan yang berarti, lebih utama puasa Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya segera terselesaikan kewajibannya, nggak perlu mengganti di hari lain.
Seperti yang saya katakan tadi, berpuasa di tengah orang yang juga berpuasa lebih ringan daripada berpuasa di saat orang sudah berbuka, tidak puasa. Nah, jadi ada istilah bara'atuz zimmah, segera menyelesaikan kewajiban. Ya, itu kondisi yang pertama, perjalanannya ringan. Nah, coba bayangkan perjalanan Bapak Ibu yang lalu-lalu pernah tidak puasa, kesimpulannya mungkin salah pada saat itu. Sekarang kalau nanti melakukan perjalanan mudik misalnya, kok mudiknya cuma ke Probolinggo, naikannya Ribon misalnya, lewatnya jalan tol, ya hanya sebagai penumpang, tidak sebagai sopir, lebih utama puasa supaya segera selesai kewajiban. Kira-kira ke Probolinggo dengan kondisi seperti itu akan menemukan kesulitan atau tidak? Sudah rumahnya dekat exit tol, nanti rumah orang tuanya juga dekat exit tol gitu. Seperti hanya bermain-main di tol. Jadi kalau ringan seperti itu, utamanya puasa. Yang kedua, kalau dalam perjalanan itu ada kesulitan-kesulitan yang berarti, maka hukumnya lebih utama puasa, lebih utama berbuka, makruh berpuasa. Apa? Lebih utama berbuka, tidak puasa, makruh berpuasa. Apa dasarnya? Yang kedua ini, pernah dalam suatu rombongan safarnya Nabi, di tengah perjalanan itu ada sahabat yang pingsan. Karena pingsan dikerumuni oleh sahabat yang lain dengan harapan dia sadar. Mungkin dipijat-pijat, ya, mungkin disirami air atau apalah, ya. Nah, Nabi kemudian lewat. Kenapa ini? Ini wahai Rasulullah, ada yang pingsan. Kenapa dia? Dia puasa. Jadi ada yang tahu kalau dia puasa. Sahabat yang tahu sejak pagi dia puasa. Maka Nabi menyatakan apa? Dalam kondisi seperti itu, laisa minal bir as-shaum fis safar. Bukanlah suatu kebaikan berpuasa saat perjalanan. Tapi dalam konteks ada kesulitan dalam safar itu, sehingga lebih baik berbuka, makruh untuk puasa. Nah, ini lebih mudah berbukanya, sampai pingsan ya kan? Berarti kan dia terlalu menyulitkan dirinya. Sementara Islam itu kan memilih yang paling mudah. Mana yang paling mudah menurut Bapak Ibu? Sholat taraweh 10 menit walaupun 23 rakaat daripada sholat taraweh setengah jam tapi 11 rakaat. Ya, saya kira sholat itu jangan cepat-cepat lah ya, karena ada tumakninah ya. Dan Nabi menyuruh orang yang sholat yang cepat-cepat pada masa beliau itu mengulangi sholatnya. Dianggap seperti orang belum sholat. Irji wasolli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu ke tempatmu, sholat lagi, kamu belum sholat. Karena dia gerakannya cepat-cepat, seperti taraweh yang viral itu. Di mana itu tarawehnya? Di Blitar, Kecamatan Udanau katanya. Ya, tapi peminatnya banyak. Tapi saya yakin nggak ada salah satu jamaahnya di sini. Nah, jadi itu kondisi yang kedua, ya. Kondisi yang ketiga, kalau perjalanannya itu berat, bahkan cenderung berbahaya kalau puasa, maka wajib berbuka. Ya, cenderung berbahaya. Kalau tadi kan ada kesulitan-kesulitannya, tapi nggak membahayakan. Ya, kalau ini cenderung berbahaya kalau puasa, maka hukumnya wajib berbuka, haram puasa. Ini kata Syekh Utsaimin. Wajib berbuka, haram puasa. Ya, kalau puasa mati, nah, berarti perjalanannya berat sekali. Nah, ini didasarkan pada hadis ketika Nabi mengajak 10.000 pasukan untuk membebaskan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Terjadi pembebasan kota Mekah. Itu terjadi di bulan Ramadan.
Jadi Ramadan itu bulan jihadnya. Nah, di tengah perjalanan karena mereka dari Madinah itu puasa, ini memberikan penjelasan bahwa kalau kita musafir dan berniat berbuka, ya jangan langsung ngopi dari pagi, ya. Ya nanti siang-siang lah agak ini, ya. Sama dengan kalau kita sudah balik dari safar, ya nahan diri dulu lah. Walaupun nggak puasa, dihitung nggak puasa, nahan diri sampai maghrib. Itu sunnahnya itu, ya. Jangan mentang-mentang nggak puasa semua makanan disikat. Ya, padahal sudah sampai rumah, nggak ada safarnya lagi. Ya memang terhitung nggak puasa, harus mengganti di hari lain. Tapi etikanya adalah ya menahan diri dari makan sampai maghrib. Nanti buka bersama, walaupun tidak puasa. Nah, pada saat itu di tengah perjalanan itu sahabat pada keletihannya, capek betul. Maka Nabi diberi laporan. Karena nggak ada yang berani berbuka, tapi lemas. Ya, Nabi belum berbuka soalnya. Akhirnya Nabi minta segelas air, beliau angkat tinggi-tinggi, kemudian beliau minum. Nah, sehingga senanglah hati para musafir. Karena contohnya berpuasa, berbuka, mereka pun berbuka. Nah, setelah itu melanjutkan perjalanan, dilaporkan kepada Nabi, ada yang masih tetap berpuasa. Kata Nabi, ulaikal usod, dengan suara yang cukup tinggi, ulaikal usod, mereka itu para pembangkang. Tapi jangan bayangkan sahabat itu negatif betul ya. Maksud Nabi itu, kenapa nggak ikut Nabi yang berbuka? Perjalanan sudah seberat ini kok nggak ikut berbuka? Beragama itu ya ikut Nabi. Beragama yang baik dan benar itu ikut Nabi. Jangan merasa kuat untuk dalam konteks ini perjalanan sudah lelah. Ya mungkin yang berpuasa itu, wah eman ini kalau saya berbuka daripada saya ganti di hari lain gitu ya. Mungkin ya dalam pikiran yang nggak mau berbuka ini. Tapi Nabi mencela mereka sebagai pembangkang, ya. Tapi bukan pembangkang dalam pengertian yang negatif betul, bukan. Pembangkang dalam pengertian kenapa nggak ikut Nabi berbuka itu yang terbaik. Nah ini hukumnya apa tadi? Wajib berbuka, haram puasa, dengan kondisi yang sangat lelah dan berbahaya kalau melanjutkan berpuasa. Kondisi yang keempat, kalau dengan berbuka itu ada kemaslahatan yang kita lakukan karena kita butuh energi, maka hukumnya lebih afdol berbuka, boleh puasa. Lebih afdol berbuka, boleh puasa. Apa dalilnya? Nabi pernah memuji yang tidak berpuasa. Hari ini yang tidak berpuasa telah memborong pahala. Kenapa memborong pahala? Barang-barang bawaan para musafir diangkat oleh yang tidak puasa. Sementara yang puasa cari-cari tempat iuk gitu ya untuk berteduh gitu. Karena sedang puasa, tidur sejenak, lanjut perjalanan. Bahkan barangnya sendiri nggak dibawa, dibawalah oleh yang tidak puasa. Nah, makanya Nabi mengapresiasi yang tidak puasa, tapi Nabi tidak memarahi yang puasa. Nah, kalau ada maslahat yang memungkinkan untuk kita lakukan dengan berbuka, maka hukumnya lebih afdol berbuka, boleh puasa. Itulah 4 keadaan untuk bisa kira-kira menentukan kita ini akan berpuasa atau akan berbuka kalau kita melakukan suatu perjalanan. Kemudian rukhsah yang ketiga, walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang sudah sama sekali tidak kuat puasa dan tidak kuat mengganti di hari lain, maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Fidyah itu artinya tebusan. Ya, tebusan karena nggak puasa itu. Apa tebusannya? Ta'amu miskin,
memberi makan orang miskin. Bagaimana penjelasannya? Setiap satu hari nggak puasa, maka satu orang miskin dia berikan makanan. Di sini tidak disebutkan berapa besar makanannya. Hadis menjelaskannya mud, satu mud. Ada juga yang mengatakan muddain, 2 mud. Bapak Ibu kalau mengeluarkan zakat fitrah, namanya satu apa? Satu apa namanya istilahnya? Satu sok kan? Ya, disetarakan dengan berapa satu sok itu? Ketika Bapak Ibu bayar zakat fitri di akhir Ramadan, 2,5, ada yang 2,5, ada yang menggenapkan 3 kilo. Ya. Nah, 1/4 dari satu sok itu namanya satu mud. Ya, 1/4-nya. Dan satu mud itu gambaran paling mudah, tangan orang dewasa dikumpulkan, di atasnya diletakkan beras yang menggunung. Beras menggunung dalam tangan orang dewasa itu sudah dianggap satu mud. 4 kali seperti itu namanya satu sok. Tapi untuk kehati-hatian ya bolehlah memakai timbangan. Nah, jadi bayarnya 1 mud aja. Kalau menurut tarji 1 mud itu 6,5 ons. 6,5 ons kali 4 berapa? Mencapai 3,5? Hah? Ya kisaran 3,5 ya. Mencapai 2,5 ya. Makanya tadi ada yang mengatakan satu so itu 2,5. Ada yang membulatkan 3 kilo. Ya, jadi bayar tebusannya atau fidyahnya itu setiap hari tidak puasa. Kalau dalam bulan Ramadan itu harinya 30 jumlahnya, maka berarti 30 paket mud, 30 paket fidyah, 30 mud. Tetapi di dalam potongan ayat itu ada faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Yang mau melebihkan, ya 6,5 on itu kan nggak sampai 1 kilo kan. Nah, itu kan dianggap sedikit, dianggap nilai minimal. Karena ini berlaku untuk semua, yang kaya maupun yang miskin. Tapi kalau betul-betul nggak mampu, ya tidak usah bayar. Kalau dia sendiri butuh beras, mau bayar fidyah nggak ada berasnya. Nah, tapi bagi yang punya anak mampu ya, yang tidak mampu tadi ya anaknya lah bantu untuk membayarkan fidyah orang tuanya. Nah, yang kaya di masa tua mungkin nggak orang masih kaya di masa tua. Mungkin ya, mungkin dia sebelumnya dulunya tuan tanah, tuan sawah, pemilik pabrik dan lain sebagainya, kan kaya di masa tuanya. Ya. Nah, karena kaya 6,5 on sedikit, 7,5 on sedikit. Saya 10 kilo. Orang miskinnya saya tambah, tidak hanya 30. Orang miskinnya 300 orang. Nah, masing-masing dapat 10 kilo. 10 kilogram beras kali 300 orang berapa? Masing-masing dapat 10 kilo. 300 orang miskin. Berarti berapa kilo butuhnya? Banyak ya, jawabannya singkat banyak. Ya, 30.000 ya? Hah? Berapa? 3.000. 3.000 berarti berapa ton itu? 3 ton ya. Itu kalau orang kaya ya. Kalau nggak mampu ya sesuai dengan takaran minimal tadi. Tapi yang memberi lebih banyak itu ada pahala tambahan. Faman tatawwa'a khairan wa huwa khairun. Jadi kalau membayarkan orang tua ya Anda mampu, jangan 6,5 on lah ya, buat 2 kilo atau berapa gitu ya. Kalau mampu, kalau hanya mampunya yang minimal ya sudahlah, yang minimal itu. Karena ini bulan Ramadan itu bulan rahmah, bulan memberi. Ya, sehingga membayar fidyah itu ya kita tingkatkan supaya dapat kebaikan yang lebih baik. Nah, itu rukhsah yang ketiga. Rukhsah yang terakhir, yang keempat, ini terjadi di awal-awal pensyariatan puasa. Dulu ketika awal disyariatkan puasa, boleh milih mau puasa atau mau bayar fidyah. Walaupun kuat puasa,
Karena itu sebagian kecil ada yang milih bayar fidyah, sebagian besar milih puasa. Sehingga Al-Quran membimbing untuk memilih puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian memilih puasa daripada bayar fidyah, itu yang lebih utama. Itu yang lebih baik bagi kalian. Berpuasa yang lebih baik kalau kalian mengetahui. Nah, jadi dulu itu pernah terjadi pilihan dalam berpuasa Ramadan, apakah puasa atau bayar fidyah. Tapi saat ini sudah tidak berlaku lagi. Ya, yang berlaku bayar fidyah itu hanya orang tua yang betul-betul gak kuat puasa. Ya, bukan semua orang tua ya. Karena nenek-nenek kita kadang-kadang kuat puasa, bahkan kita kalah puasanya dari nenek kita. Jadi yang tua, sepuh betul-betul nggak bisa puasa, yang sakit berkepanjangan, itu masih boleh diberikan kesempatan bayar fidyah. Pokoknya yang nggak bisa puasa sama sekali lah, nah itu bayar fidyah. Adapun yang lain-lainnya yang bisa berpuasa, wajib puasa. Itu dijelaskan di ayat berikutnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan di antara kalian, wajiblah dia berpuasa. Nah, turunnya ayat ini tidak boleh lagi memberikan kesempatan memilih antara puasa atau bayar fidyah. Itulah 4 rukhsah yang dijelaskan di dalam ayat ke-184 surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan, tapi waktunya sudah cukup panjang ya. Masih ada waktu, Ustaz Jamal? Ini tanya jawab. Oh iya, tanya jawab aja. Ya. Monggo saya serahkan kembali ke Ustaz Jamal. Ini dari saya dulu, ini katanya dengan niat. Maksudnya kalau niat itu kan ikhlas banget. Cuma mungkin perlu niat itu perlu diucapkan, tapi dalam hati hanya sekedar keinginan hati. Kemudian niat itu apakah boleh lihat 1 bulan atau niat itu harus setiap hari dilakukan. Kemudian misalnya kita lupa niat, ingatnya baru siang belum niat, maka itu puasanya sudah baik. Ya, berkaitan dengan niat, Nabi mengatakan terkait ini, siapa yang tidak berniat sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Jadi berniat di sini untuk puasa wajib di malam hari. Kalau puasa sunnah boleh jam-jam segini, boleh niat mau puasa dengan syarat dari subuh sampai sekarang belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang mengarah pada batalnya puasa. Kalau tadi sebelum kesini sudah ngopi, ya nggak bisa puasa sunnah. Ya. Kalau puasa wajib, niatkan dari sejak terbenamnya matahari boleh, setelah maghrib boleh, setelah isya boleh, saat tarawih boleh, sebelum tidur boleh, saat sahur boleh. Pokoknya belum masuk waktu harus puasa wajib, semuanya puasa wajib. Baik yang mengqadha Ramadan maupun yang di dalam Ramadan, itu niatnya di malam hari. Dengan cara membatin saja dalam hati, besok saya puasa Ramadan karena Allah. Itu sudah berniat. Ya. Jadi jangan sampai niatnya di pagi hari. Tadi malam berarti sudah niat ya. Nah, niat puasa wajib itu harus malam. Jangan sampai nggak niat. Sebagian orang mengatakan, saya sahur kan sudah ada tanda niat. Ya, mantapkanlah di dalam hati itu ada membatin di hati, saya akan puasa besok karena Allah. Ya, nggak usah terlalu lengkap, saya akan puasa besok tanggal 9 Ramadan dari subuh sampai malam karena Allah. Ya boleh saja, tapi dengan singkat tadi sudah mencukupi. Ya, bolehkah berniat di awal untuk semuanya? Ada pendapat ulama yang demikian, tapi dengan syarat kalau di tengah Ramadan tidak puasa karena bepergian atau sakit, diniatkan lagi
Setelah bisa puasa lagi, diniatkan lagi. Karena sudah nggak berlaku niat di awalnya itu. Tapi yang lebih utama hemat saya, yang berniat tiap hari. Karena setiap hari puasa itu berbeda dengan hari berikutnya, masing-masing berdiri sendiri. Jadi setiap malam itu, ya. Kalau misalnya sering lupa, tulis di kamarnya, sudah niat belum puasa besok. Nah, kan nanti dengan membaca tulisan itu ketika masuk kamarnya, nggak lupa lagi, ya kan? Nah, jadi niatnya harus di malam hari. Saya kira itu. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya terkait fidyah. Nggih. Ini tadi berupa ukuran bayaran untuk beras, untuk uang, atau untuk makanan. Ya. Yang kedua, dibayarkan sekaligus di akhir Ramadan atau setiap hari. Terima kasih. Ya, karena bunyinya to'am itu sebaiknya dirupakan beras atau makanan pokok setempat ya. Mungkin di tempat lain ada yang tidak makanan pokoknya beras, ya apa yang jadi makanan pokok di tempat itu, ya. Gimana bayarnya? Boleh di awal, seluruhnya dirapel di awal. Kalau menurut yang dilakukan oleh Anas bin Malik, seorang sahabat Rasulullah, di masa tuanya, setahun atau 2 tahun menjelang wafat itu sudah nggak kuat puasa karena sudah sepuh. Nah, beliau melakukan, yaitu di hari ke-30 puasa dikumpulkan 30 orang miskin, diberikan fidyah. Nah, boleh di akhir, boleh juga per 10 hari, mungkin per 10 hari. Jadi agak luas cara memberikannya, ya. Kalau uang boleh, tapi misalnya kita lebih mudah dengan uang. Kita kenal seorang, katakanlah teman di Lazismu misalnya, ini saya membayar fidyah orang tua saya, tapi nanti tolong dirupakan beras ya, saya kirim uang aja. Nah, kalau begitu sertakanlah transportnya untuk yang membeli itu, supaya kita tidak mengambil operasional dari uang zakat itu, ya. Jadi kita tambahkan dari yang kita inginkan untuk 30 hari berapa, ditambahkan untuk transport yang bersangkutan, sehingga tetap beras. Walaupun ada yang membolehkan uang, ya, ada yang membolehkan, mungkin termasuk Lazismu membolehkan uang. Ya, zakat fitrah juga demikian, boleh beras, boleh uang, tapi lebih utama beras. Khawatirnya kalau uang digunakan untuk yang lain, karena intinya itu memberi makan, ya, harus digunakan sebaiknya untuk makan, karena itu ditujukan pada orang miskin, bukan ditujukan pada anak yatim. Anak yatim bisa jadi ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau anak yatim yang menerima dan dia kaya, nggak boleh, salah sasaran, ya. Tapi kalau dia yatim dan miskinnya bukan karena yatimnya, nah begitu. Tapi bukan makanan biasanya, karena ada beberapa yang boleh makanan yang siap saji, boleh. Siap saji boleh, asal senilai dengan atau lebih nggak apa-apa, minimal senilai dengan berapa tadi, 7,5 ons atau 6,5 ons itu ya. Misalnya padang, berapa padang, nggak apa-apa. Tapi kalau memilih makanan siap saji, jangan dikasih di siang hari, khawatir nggak puasa nanti. Nah, menjelang berbuka mungkin diantarkan, ya, mungkin ada sopnya, ada sayurnya, ada macam-macamnya lah, satu paket misalnya, catering, ya monggo, ya. Nah itu. Tapi kalau kita langsung yang memberi itu lebih baik, ya. Ya, kita kan sambil silaturahim kan, sehingga kita mengenal tetangga kita yang masuk kategori yang berhak menerima itu, sambil kita silaturahmi, sambil antar makanan. Ya, kita beritahu ini fidyah orang tua nggak bisa puasa tahun ini, sehingga nggak ada fitnah gitu ya. Oh, kelihatan kuat, tapi sebenarnya memang nggak mampu puasa karena penyakit tertentu. Nah, jadi sebaiknya kita langsung yang mengantarkan, kalau memungkinkan. Ya, saya kira itu. Ada lagi? Karena hari ini nggak ada sotonya, jadi pertanyaan boleh agak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dulu diterangkan membatalkan puasa itu yang memasukkan 7 lubang ke dalam badan kita. Kalau pakai kateter gimana? Kalau apa? Kateter. Oh, kateter ya. Yang kedua, yang dinamakan musafir itu meski dalam perjalanan atau menginap di saudara yang luar kota atau di kota lain, itu apa juga musafir? Ya, yang pertama memasukkan kateter itu kan tidak ada unsur makanan, ya, hanya untuk memudahkan pembuangan air seni seseorang aja, karena mungkin dia sudah tidak mampu secara normal ya, sehingga harus dimasukkan kateter. Itu tidak membatalkan puasa kalau memang dia mampu puasa karena sakit itu. Ya, tidak ada unsur yang membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan puasa itu kalau diberi infus, tapi infus ini mengandung makanan, atau disuntik, tapi suntikan dia mengandung yang membuat dia kuat, lebih kuat. Nah, itu membatalkan puasa. Itu pembatal puasa kontemporer ya. Itu yang kateter, jadi tidak termasuk yang membatalkan puasa. Yang kedua, kalau kita keluar kota dan kita kemudian tidak berpuasa, ya boleh aja keluar kota, tapi dengan syarat membolehkan kosor. Nah, itu boleh berbuka. Tapi lihat-lihat perjalanannya tadi, sesuaikan dengan 4 kondisi tadi. Kalau perjalanannya mudah, ya sebaiknya puasa. Walaupun boleh berbuka. Kalau perjalanannya agak berat, utama puasa, utama berbuka, makruh puasa. Kalau perjalanannya sangat berat, membahayakan, wajib berbuka, haram puasa. Kalau perjalanannya ada kemaslahatan yang dilakukan di jalan, utama berpuasa, boleh. Utama berbuka, boleh puasa. Itu 4 itu jadi semacam pedoman dasar lah kira-kira untuk menentukan kita berpuasa atau berbuka. Ya. Jadi walaupun kita ke rumah siapapun, ke rumah saudara atau bukan saudara, ya, yang penting ada tujuan safar, maka itu ada keringanan yang dibolehkan. Saya kira. Yang ketiga, kalau memberikan fidyah itu diberikan 1 bulan penuh beras, kemudian ditambah uang dan diberikan ke rumah yatim, itu boleh nggak? Ya, kalau rumah yatim itu titipan orang, ada orang kaya, ada orang miskin, nggak boleh. Tapi kalau rumah yatim itu semuanya anak orang-orang tidak mampu, boleh. Jadi bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Ada nggak anak yatim yang masih kaya? Ada, banyak. Jadi nggak boleh untuk orang kaya, harus orang miskin, karena ayatnya berbunyi to'amu miskin, ya sesuaikan dengan seperti ayat itu. Fakir termasuk. Kalau Al-Quran menyebut miskin, tidak menyebut fakir, berarti itu bermakna fakir. Kalau Al-Quran menyebut fakir saja, tidak menyebut miskin, berarti itu fakir dan miskin. Kalau Al-Quran menyebutkan kedua-duanya, fakir dan miskin, berarti ada pembeda. Fakir lebih sengsara daripada miskin. Ya. Oke, monggo, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Memberi makan seorang miskin, Iya. Iya. Itu kalau memberi makan yang berupa makanan sudah sama sayur dalamnya. Ya, sambal juga jangan lupa. Ya. Tapi kalau dikasih kayak itu beras 6 ton gitu ya. Ya. Itu per harinya misalnya 6,5 ya. atau bisa dikasih lebih. Lah itu yang namanya orang miskin ya, kalau punya kasih kemasan. Nah, terus kalau dikasih beras kalau itu masih harus dipisah. Ya. Apakah tidak lebih baik yang makanan siap saji? Ya. Kalau pertimbangan ibu seperti itu dan sesuai dengan keadaan orang miskin itu boleh. Lebih baik makanan siap saji, tapi jangan berikan di siang hari tadi. Ya, menjelang berbuka. Ya. Ya. Ya.
demikian menjelang buka atau Ya. menjelang sahur. Ya. Tapi kalau kita beralasan kasihan kalau kita cuma beri beras, gimana? Ya hidup dia kan nggak bergantung kita saja kan. Mungkin ada orang yang bayar fidyah yang lain kan. Nah, bayar fidyahnya dalam bentuk uang misalnya yang lainnya, ya dia pakai beli lauknya. Nah, jadi kita melihat keadaan orang itu lebih baik, sehingga kita bisa berkesimpulan kalau saya beli beras kasihan dia nggak punya lauknya, ya sudah saya ganti dengan makanan siap saji. Nah, itu berdasarkan survei ke orang miskin itu. Nah, itu lebih luas itu ya, lebih luas sesuai keadaan yang menerima. Baik Bapak Ibu, oh masih ada. Oh cukup. Ya silakan Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membayar apa ini Pak? Fidyah. Untuk dulu yang waktu dinas itu kadang-kadang itu pernah setiap puasa itu ya puasa karena punya anak ya Pak ya. Menyusui. Terus sampai tahun berikutnya itu juga bulan puasa. Terus saya membayar dengan uang. Itu gimana ya Pak? Sahabatnya. Ya. Itu aja. Ya, insya Allah sah ya. Tapi itu kan mengikuti satu mazhab ya. Sah saja. Mudah-mudahan itu juga berguna untuk beli lauknya tadi ya. Ya kita husnuzon aja lah ya, bahwa kita sudah melakukan kewajiban kita karena menyusui. Kalau di tarji itu memang membayar fidyah ya, tapi pendapat lain mengatakan mengganti puasa. Tarji memilih yang lebih ringan, membayar fidyah, karena orang hamil dan menyusui disamakan dengan yang tidak kuat puasa, sehingga pilihan tarji adalah membayar fidyah. Nah kalau ibu sudah membayar dengan uang ya nggak apa-apa. Ya untuk selanjutnya nanti ya mudah-mudahan tetap kuat puasa ya. Kalau suatu saat nggak kuat puasa ya karena usia dan lain sebagainya, maka sebaiknya makanan. Nah untuk selanjutnya. Kalau yang sudah ya sudah. Ya. Karena begitu Ya. saya beranggapan praktisnya gitu Pak. Ya praktisnya memang begitu. Ya. Tapi sekarang kalau ibu ingin masih ragu, masih nggak nyaman di hati, ya perbanyak aja memberi makan orang di bulan puasa ini walaupun tidak ada kewajiban. Tapi karena masih merasa tidak nyaman karena membayar dengan uang, sebenarnya nggak harus begitu. Ya. Nah, tapi kalau masih terasa kok kurang enak gitu, ya udah kasih makan orang sekarang. Nah, mudah-mudahan dengan tambahan amal ini bisa menyempurnakan amal-amal sebelumnya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo. Terakhir ya, masih ada yang lainnya setelah ini? Nggak ada ya? Oke, terakhir. Ini surat Al-Baqarah ini 183 ini kan satu kelompok sampai 188 Ustaz. 7. Enggak 88 Ustaz. 187 yang bicara puasa ya. Enggak, tapi satu apa itu? Satu rukuk gitu. Oh, kalau satu ruko ya bisa jadi ya. Ya. Itu yang 188-nya itu yang jarang di situ Ustaz. Itu padahal satu pokok pembahasan. Mungkin yang Satu ruko itu tidak harus satu pokok pembahasan, bisa berbeda, bisa ada beberapa materi pembahasan ya. Tidak berarti satu ruko itu satu pembahasan. ya mungkin ini 188 ini hasil dari apa itu 183 sampai 187 itu. Ya. Mungkin itu Coba dibacakan ayatnya biar saya lebih mudah untuk nah, itu saya yang enggak itu ya. Coba saya coba 188. بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته Ini harus nunggu خاشعا selesai ngajinya. متصدعا Ya nggak apa-apa, kita lihat aja. خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Al-Baqarah ya.
Ayat 188. Ya. Jadi ayatnya wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu ila biha ilal hukam litaqulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Ini ayat yang berbeda dengan ayat puasa ya. Dalam ayat ini larangan kita memakan harta orang lain secara batil, secara tidak hak, ya, mencuri, merampok, menipu, apalagi, korupsi. Nah, kok bisa sampai ke kata korupsi, Pak? Kemudian kalian mengajukannya kepada hakim. Wah, orang itu kadang-kadang pandai bicaranya. Yang benar itu nggak pandai bicara. Kira-kira yang menang yang mana? Bisa jadi yang salah. Dia upayakan berbagai data, bukti-bukti pendukung ya, walaupun bukti pendukung itu bisa jadi palsu. Dia panggil saksi-saksi dibayar ya, supaya hakim memutuskan kemenangan untuk dia. Segala upaya itu nggak boleh supaya dapat makan untuk itu. Nah, ini berbeda. Ya, penting ayat ini untuk disampaikan, terutama di bulan puasa. Tidak boleh melakukan itu, apalagi sebagai muslim ya, sebagai orang yang diseru dengan. Nah, jadi ada perbedaan tema antara ayat ini dengan sebelumnya. Kalau ayat-ayat kemarin berkaitan dengan puasa, ya, ayat-ayat sebelum ini berkaitan dengan puasa. Ayat ini larangan makan harta yang bukan haknya. Dia menipu, dia perampok dan lain sebagainya tadi, sehingga dia melakukan berbagai upaya supaya menang di pengadilan. Hakim memutuskan harta itu untuk dia, ya, dengan segala upaya yang dia lakukan. Padahal dia tahu dia bukan haknya itu. Coba Al-Quran sudah jauh-jauh hari sudah memperingatkan. Ini sudah bukan haknya, tapi dia cari celah supaya bisa menjadi haknya. Itu nggak boleh. Dalam hal ini waris misalnya. Nah, ini yang sering dalam hal waris ini sudah bukan haknya, tahu bukan haknya, dicari upaya-upaya. Oh, kepala desa dibayar, saksi-saksi dibayar, ya. Ya, seperti yang terjadi pada pagar laut itu. Ya, itu. Jadi intinya sebenarnya berbeda dengan penjelasan puasa, cuman ayat ini penting. Ya, saya kira itu. Cukup ya Bapak Ibu ya. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan kita mampu meningkatkan kualitas puasa kita. Yang paling penting jangan puasa hanya karena menahan lapar dan haus ya. Isilah puasa itu dengan berbagai amal soleh. Jangan lupa mengaji, jangan lupa zikir, jangan lupa istighfar yang banyak. Sekali-sekali memberi berbuka orang yang berpuasa dengan mungkin nyetor takjil ke masjid gitu ya. Dan seterusnya ya, sehingga puasa kita lebih bermakna, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini keluar sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allahumma amin. Saya kembalikan ke Ustaz Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.